Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fauza fawzan 'azima. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin binar. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita dua nikmat yang sangat besar, yaitu sehat dan iman, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan optimal. Kita sehat tapi nggak punya iman, niscaya ibadah kita akan ogah-ogahan. Datang ke masjid ketika imam sudah naik ke atas mimbar waktu Jumatan, bisa jadi karena iman kita lemah. Datang ke masjid ketika maghrib sudah 2 rakaat, berjalan sholat maghrib, jangan-jangan iman kita lemah, ogah-ogahan, haras-harasan. Demikian juga ketika kita sehat, iman kita kuat, tetapi kita tidak mendapatkan kesehatan, maka ibadah kita tidak bisa optimal. Kaki kita sakit, terpaksa kita sholat di rumah karena nggak bisa berjalan ke masjid, tidak bisa berjamaah. Kaki kita sakit, terpaksa kita sholat sambil duduk. Ketika kita sakit, tidak bisa kena air, terpaksa kita tayamum, yang pada akhirnya sholat kita tidak bisa optimal. Oleh karena itu, mari kita syukuri terus-menerus bahwa nikmat ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar, yang tidak semua orang mendapatkannya. Sebagian kita hari ini merasakan begitu sempitnya hidup ini, susahnya hidup ini. Sebagian yang lain hari ini kita merasakan bahagianya hari ini, sangat senang. Kita pasti pernah merasakan semuanya. Itu adalah keindahan hidup yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan pada kita terhadap dua kondisi tersebut dengan menyikapinya. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2999, sungguh menakjubkan urusan yang terjadi pada seorang muslim. Apabila ditimpa musibah, maka dia bersabar, dan apabila diberi kenikmatan, dia akan bersyukur. Allah terus akan menguji kita agar kita pandai tidak bersyukur, agar kita pandai tidak bersabar. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, miskin, jiwa kita gundah gulana, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang tersebut, yaitu orang-orang sabar. Lalu siapakah orang yang sabar tersebut? Orang yang sabar tersebut adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana lanjutan surat Al-Baqarah, allazi idza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un,
Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang tapsikoh menjalankan sunnahnya. Masyaallah muslimin assalamualaikum. Allah telah memberitahu pada kita bahwa kita akan diuji. Allah menguji dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, makanan, bahkan kehilangan nyawa orang-orang yang kita cintai, seperti anak kita, istri kita, orang tua kita, disebabkan seperti adanya bencana. Kita dengar belakangan ini bencana banyak terjadi di mana-mana. Terakhir kabar banjir di Sumatera Utara, di Aceh, sebelumnya di Padang, sebelumnya ada gempa bumi, sebelumnya lagi ada Gunung Semeru yang meletus, dan ancaman megatrust, terutama yang sekarang ini sedang ditunggu-tunggu adalah kejadian megatrust yang terjadi di Lempeng Bandung, yaitu lempeng antara Bandung dengan Sumedang, dikenal dengan patahan lempeng bumi Lembang. Apakah Solo aman? Ternyata Solo tidak aman juga. Dulu ketika gempa tahun 2006 di Jogja, lempeng patahan bumi hanya sampai ke Gantiwarno, Klaten. Tetapi berdasarkan citra satelit yang ada, ternyata lempeng itu sudah mengarah ke daerah Solo Baru dan ke daerah Solo. Oleh karena itu, negara kita ini adalah negara yang disebut dengan Ring of Fire, lingkaran api, yang terdiri dari banyaknya musibah, bencana yang bisa terjadi di mana-mana. Mulai dari gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Tetapi ketika kita mendapatkan ujian tersebut dari Allah, maka ujian-ujian berupa bencana banyak dari kita yang bisa lulus. Orang yang mendapatkan bencana, kita yang mendapatkan musibah, sholat kita pasti akan rajin, kita akan dekat, bahkan yang tadinya malas tahajud, kita bertahajud, sholat malam. Tetapi kebanyakan dari kita, bila mendapatkan ujian berupa kebaikan, berupa harta, berupa rezeki yang banyak, jarang kita lulus. Yang pada akhirnya kita menjadi orang yang lupa diri. Sholat jemaahnya sudah lupa karena dagangannya laris. Sholat jemaahnya lupa karena kita sibuk rapat. Bahkan hasil yang begitu banyak membuat kita berfoya-foya, bahkan kita bermaksiat. Masyaallah muslimin rahmatullah, ujian kebaikan di dalam Al-Quran disebut dengan istidraj, yaitu dibukakan pintu-pintu kesenangan dan kemakmuran serta kesejahteraan. Namun Allah akan segera mengazab untuk mengujinya, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan pada mereka, kami pun membukakan pintu seluas-luasnya, yaitu pintu kesenangan untuk mereka. Apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akan disiksa sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka akan terdiam berputus asa. Tiba-tiba dapat stroke, tiba-tiba didiagnosa kena penyakit jantung, tiba-tiba didiagnosa kena penyakit diabetes, tiba-tiba didatangi KPK. Itu adalah siksaan-siksaan karena istidraj, yang ketika kita mendapatkan kesenangan, kadang-kadang kita tidak pandai, tidak lolos dalam ujian berupa kesenangan. Masyaallah muslimin rahmatullah, Al-Quran merupakan petunjuk dalam bersikap menghadapi ujian-ujian tersebut yang datang dari Allah dalam kehidupan ini. Ujian bisa berupa bencana yang datangnya di tengah malam, ketika kita sedang enak-enak tertidur, ketika kita sedang enak-enak beristirahat. Hal tersebut ada di dalam surat Al-A'raf ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatau wa hum naimun. Maka apakah negeri itu merasa aman? Penduduk negeri itu akan merasa aman dari siksa kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur. Banyak peristiwa banjir terjadi di malam hari.
catatan-catatan yang bisa kita lihat seperti banjir bandang yang kemarin terjadi di Sibolga, terjadi pada pukul 3 pagi, dan banjir-banjir yang lain. Pecahnya bendungan Situ Gintung beberapa tahun yang lalu terjadi pada malam hari ketika anak-anak kita sedang tidur. Selanjutnya dalam surat Al-A'raf ayat 97, Allah juga telah memperingatkan bahwa siksaan tersebut akan datang ketika kita sedang bermain-main, yaitu ketika matahari ada di sepenggalah, yaitu waktu duha. Ada di dalam surat Al-A'raf 97. Bencana tsunami Aceh pada duha, gempa Jogja waktu duha. Lalu kemudian beberapa kantor berita membahas kenapa bencana terjadi banyak malam hari juga pada siang hari. Para ahli menjawab, karena tidak menggunakan Al-Quran, maka menjawab itu hanya faktor kebetulan saja. Kita sebagai seorang muslim tentu saja tidak ada faktor kebetulan yang ada di dunia ini. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang kita perhatikan dalam surat Al-A'raf ayat 97, ayat 98, bahkan di awal ayat 4 sudah disebutkan bahwa siksaan akan datang pada malam hari dan siang hari. Dan di ayat 99 disebutkan juga bahwa siksaan akan datang sekonyong-konyong, bertubi-tubi, tanpa diduga. Oleh karena itu, marilah kita jangan dianggap orang yang sedang bermain-main seperti dalam surat Al-A'raf 97. Ketika kita siang hari sedang bekerja, bekerjalah kita hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Berdagang yang jujur, jadi pegawai yang amanah, agar kita mendapatkan ridha Allah, sehingga semua aktivitas kita pada waktu itu dinilai sebagai sebuah nilai ibadah, bukan sedang bermain-main. Ibadah bukan hanya ibadah mahdhah, sholat, zakat, puasa, haji. Semua aktivitas kita bisa kita konversi ke dalam sebuah nilai ibadah apabila kita mensikapnya sebagai sebuah keridhaan yang kita cari dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Masyaallah muslimin, sering-seringlah kita mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan semua keadaan, semua kondisi yang kita hadapi. Pada dasarnya nikmat yang kita dapatkan tidaklah sebanding dengan ujian yang kita dapat. Tidak seberat ujian para nabi. Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya. Nabi Ayub diuji sepanjang tahun, sepanjang hidupnya kena penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan. Cobaan kita terima pada dasarnya hanya sedikit yang mampu kita pikul. Surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah membebani seseorang, tidak akan membebani seorang kecuali dia mampu atau sanggup untuk memikulnya. Oleh karena itu marilah kita terus bersyukur, bersabar, karena hanya dua hal tersebut yang pasti akan dilakukan oleh seorang muslim setiap waktu, sehingga kita akan mendapatkan berkah, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah, mari kita berdoa agar kiranya Allah tetap memberikan nikmat yang dapat menjadikan kita sebagai orang yang pandai bersyukur, dan jika kita diberikan musibah atau ujian, kita menjadi orang bersabar.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana farzuqna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.